Fatihahul Qabul Tamam Birrasul ila hadrati. Sebentar. Ini Al-Fatihahul Qabul Tamam Birrasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya kada salihin min masharikil ardi wa magharibiha, thumma ila hadrati jami'il aqtab wal awtad wal amdan, thumma ila hamdan bin Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam كذا سادة شيخ عشر. إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا تعالى من تعليم من تذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى. إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، جعلنا من الشيء برحمتك نستغفرك. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألا من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Pembahasan masih berbicara tentang kebaikan hati. Di sini Al-Habib Umar menceritakan, walamma su'ila ba'dul 'arifina, tatkala sebahagian mereka para waliullah itu ditanya, bima 'arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau? Kalau pertanyaan seperti ini boleh. Bima 'arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau? Jangan ada yang berkata aina Allah, di mana Allah, seakan-akan kehilangan Allah ditanya aina Allah. Bagaimana mungkin zat yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha kuat ditanya tentang keberadaan aina, sementara aina itu butuh tempat di mana, sementara Allah itu menciptakan tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau misalnya ada orang berkata aina Allah, di mana Allah, salah kaprah. Itu pertanyaan buat makhluk, bukan buat Khalik. Aina itu yahtaj ilal makan. Kata-kata aina itu butuh kepada tempat, waktu. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan tempat. Bagaimana mungkin Allah bertempat? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertempat bagaikan makhluk, kita bilang mana nangka muda, gitu. Nangka muda ada di dalam, gitu. Mana nengko, nengko ada di atas, berarti dia butuh tempat. Nangka muda ada di dalam, nengko ada di atas. Nah itu kan ada butuh tempat. Apakah Allah butuh tempat? Na'udzubillah min dzalik. Ini harus dikeluarkan pemahaman kita. Ini banyak nih orang-orang pada nanya aina Allah, astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin Allah yang maha mengadakan segala sesuatunya, Allah sang Tuhan, ditanya tentang tempat? Seakan-akan dijawab lagi, daya'ta rabbak, apakah engkau kehilangan Tuhan engkau? Engkau kehilangan Tuhan. Kalau misalnya ada orang nanya, dompet mana mana? Dompet. Kehilangan dompet ente. Jenggot mana? Jenggot. Berarti kehilangan jenggot ente. Ya kan? Itu namanya kehilangan. Seakan-akan aina wada'ta rabbak, daya'ta rabbak. Kalau begitu jadinya engkau sia-siakan Tuhan engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi enggak layak untuk ditanya aina Allah. Enggak layak.
Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita ketika mereka para aulia ditanya, para aulia, para wali ditanya, dan mereka para waliullah itu adalah kekasihnya Allah. Siapapun kekasihnya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya walinya Allah tidak pernah ada rasa takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut buat mereka dan tidak ada duka buat mereka. Enggak ada takut, enggak ada duka. Mau zaman corona, mau zaman selain corona, waktunya meninggal. Ya, mau tentang permasalahan jaga protokoler kesehatan itu bagus, bismillah. Tetapi kalau misalnya menjadikan ketakutan yang berkelebihan kepada corona, itu masalah. Na'udzubillah, itu na'udzubillah. Kan kalau kita belajar tentang takdir, semuanya enak, gak ada yang perlu dipersalahkan. Kita nggak menyalahkan Allah, kita nggak malah menyalahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena udah ada di dalam bungkusan hati kita itu husnudzan, dan kita udah yakin bahwa segala sesuatu yang maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mengatur ini Allah. Keberadaan kita sekarang berada di tempat ini, Allah yang maha mengatur. Jamaah lewat Nabawi TV bisa melihat acara-acara seperti ini, acara-acara agung, acara-acara besar, masya Allah. Dan itu adalah tanda nikmat ridha yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kepada jamaah sekalian. Allahu akbar. Jadi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang memutuskan adalah Allah, nikmat kita, adanya kita, enggak adanya kita, emang semuanya perwujudan kehendak Allah. La yaktsurahammuk ma qaddir yakun. Kan kita udah belajar dari apa yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la yaktsurahammuk ma qaddir yakun. Jangan banyak cita-cita, segala sesuatunya udah ditentukan. Ya, udah banyak, jangan banyak ngomong, udah jangan banyak ngobrol, jangan banyak cita-cita yang panjang luar biasa. Yang kebingungan pada akhirnya, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berpisah, kapan kita bersatu, kapan kita berpisah dengan fulan bin fulan, kapan kita bersatu dengan fulan bin fulan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kita tahu tentang seperti itu, insyar hatitul qalb, hati itu bakal terbuka, luas dada kita. Kalau orang yang dadanya luas, nggak berkeluh kesah, nggak menyalahkan orang, tidak. Gara-gara ente sih, enggak. Allah yang maha menentukan. Ente sih benar, enggak. Allah yang maha menentukan. Jadi ketika sebagian mereka para waliullah ditanya, dengan apa engkau mengenal Allah? Gala binaqdil azaim, dengan membatalkan sesuatu kemuliaan. Inni ujmi'ul 'udata lil amri, yang aku kumpulkan bahagian urusan, wa azimu alaihi, dan aku niat untuk melakukannya, wa atawajjahu ilaihi, dan aku sengaja untuk menghadap ilaihi kepadanya, fala yuqaddar wa la yakun, terkadang tidak ditakdirkan dan tidak ditentukan. Kita ini ketika kita mau melakukan sesuatu ini dan itu, rupa-rupanya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu letak di mana kita dekat kepada Allah. Kita kadang kan ketika kita mau minta sesuatu, belum tentu Allah kasih. Kita mau minta sesuatu, belum tentu Allah kasih. Karena bisa jadi permintaan kita itu penuh dengan nafsu, makanya nggak dikasih sama Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha mengasih kepada kita, nggak ada nafsu, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang sekarang kita berada, masya Allah, ada di antara kita ditinggal oleh orang tuanya, ada di antara kita ada yang ditinggal oleh ibu bapaknya atau saudaranya atau anaknya dan sebagainya. Itu yang terindah. Kenapa? Allah yang ngasih, bukan maunya kita. Kalau maunya kita semuanya pada berkumpul, itu nafsu yang ada. Kita mau kumpul lagi, mau kumpul dengan anak, tapi rupa-rupanya ada waktu perjumpaan, ada waktu juga untuk perpisahan.
Inilah yang disebut dengan hakadha dunia, disebut dengan dunia. Allahu Akbar. Kenal dia Allah kalau begitu jadinya. Ya Allah. Berarti segala sesuatu yang Maha menentukan Engkau. Jangan belaga kita harus melakukan ini harus hasil, belum tentu. Kita mau melakukan ini dan itu harus hasil, belum tentu. Allah yang Maha mengatur. Kewajiban kita berusaha, Allah yang Maha mengatur. Kita pun dengan melakukan amal ibadah soleh kita, apakah bakal masuk surga? Belum. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Kalau misalnya disebut dengan amal ibadah kita, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita, Nabi dan Rasul, Masya Allah, satu melakukan kesalahan diturunkan oleh Allah dari surga. Satu kesalahan dengan ibu kita Hawa namanya. Satu kesalahan, sementara kita kesalahan kita banyak. Allah, apakah kita masuk surga gara-gara amal ibadah kita? Jangan, bukan. Sampai Rasulullah ditanya kepada mereka para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah, masuk surga bukan karena amal ibadah engkau? Rasulullah menjawab, wala ana, demikian juga aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan kepada aku kasih sayangnya dengan banyaknya. Kalau itu adalah baginda Rasulullah, bagaimana kita? Nah, beradab kita. Jangan merasa kita udah ngaji, kita udah zikir, menentang guru, seakan guru sederajat dengan kita. Seakan mereka para aulia sederajat dengan kita. La ilaha illallah. Seakan mereka para aulia, ulama, saleh, apa semuanya. Allahu Akbar. Ini yang terkadang kita nggak pernah paham, gitu, model-model seperti itu. Jadi itu banyak kejadian. Wa umurun lam takhtur ala bali fala adri illa wa hadatsat. Dan urusan yang tidak pernah terukir lewat pemikiranku, aku tidak tahu. Tapi itu terjadi. Nggak pernah terpikir. La ilaha illallah. Nggak pernah terpikir ini bakal terjadi ini dan itu, tapi terjadi. Kita nggak pernah memikirkan akan datangnya corona. Betul nggak? Kita nggak pernah memikirkan itu dari zaman-zaman dahulu. Kalau ada corona begini dan begitu, nggak, tapi terjadi. Siapa dong yang ngasih? Allah. Kalau Allah yang ngasih, mendekat kepada Allah. Kan Allah yang ngasih. Minta, ya Allah, buang tuh corona. Duit kita misalnya, ada kakak kita dikasih duit tidak sebagaimana kita dikasih. Kita dikasih misalnya 50.000 sehari, kakak kita dikasih 100.000 sehari, nggak tanggung-tanggung. Lihat, kakak kita dikasih 100.000 dan kita dikasih 50.000. Apakah kita demo kepada bapak kita? Bapak tidak adil, bapak tidak adil. Sampai pada akhirnya tetangga dengar bahwa bapak kita tidak adil. Satu RT, RW, satu kelurahan, kecamatan, astagfirullahaladzim. Sama saja yang jelek-jelekin bapak kita. Akhirnya tuh bapak kita ngasih gak kita menjadi 100.000. Yang ada nggak dikasih duit pada akhirnya. Udah dikasih 50.000 gara-gara kita banyak konvoy yang nggak benar, gara-gara kita banyak debat yang nggak benar kepada Allah, demo kepada Allah, demonya kepada Allah, ya udah akhirnya nggak dikasih. Coba kita mendekat kepada bapak kita, dipijat dulu sebelum minta, mijat dulu, bikinin kopi, bikinin susu, bikinin teh atau makanan kesukaan orang tua. Udah kira-kira udah dipijat dan sebagainya, Pak. Masuk kakak dikasih 100, saya dikasih 50. Oh iya udah 100 akhirnya. Kita bisa ngambil hati. Kita udah bisa ngambil hati Allah enggak? Kita udah bisa ngambil keagungan Allah enggak? Kan kita belum bisa ngambil keagungan Allah. Deketin Allah dengan salat berjamaah. Ini dengan banyaknya corona di sana dan sini malah pada meninggalkan salat berjamaah. Aneh. Zaman-zaman dulu berbagai macam bala dan musibah, kaum-kaumnya mereka mendekat kepada masjid, surau, langgar dan sebagainya. Allah hilangkan berbagai macam bala dan musibah. Sekarang adanya bala dan musibah malah kita nggak ke masjid. Kan masjid rumahnya Allah. Ya, kita mau ketemu orang, kan enaknya di dalam rumahnya. Dikasih kopi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jadi tamunya.
Kita tamu. Bagaimana kalau kita adalah tamunya Allah? Sementara orang melakukan ibadah haji itu adalah duyufur rahman, kemudian haji ditiadakan. Bala musibah. Haji dia tiadakan ini dan itu. Oh, pengurangan luar biasa. Satu dunia bala dan musibah. Kenapa meniadakan duyufur rahman? Meniadakan tamunya Allah. Tamunya Allah dilarang-larang. Marah enggak Allah pada akhirnya? Kenapa melarang tamuku datang kepada rumahku? Kenapa? Kenapa tuh lihat marah mulai. Allah lagi tenang. Kemudian Allah memberikan COVID, tidak ada masalah COVID. Tapi untuk cari jalan keluarnya yang banyak keluar dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang dalam keadaan musibah mendekat kepada Allah. Kan ada ulama kalau lagi main panah, lagi memanah, yang dipanah orang jauh atau orang dekat? Yang dipanah orang jauh atau orang dekat? Orang jauh. Nah kalau misalnya kita nggak mau dipanah, mendekat kita sama orang yang lagi mana itu, kita mendekat, insya Allah nggak bakal dipanah. Apa kalau dipanah? Enggak kan, nggak mungkin. Ya mungkin yang jauh yang pada dipanah, gitu. Bahkan terkadang minta komentar kepada dia, nih mana yang mana lagi nih, gitu. Yang penting kita dekat kepada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba dekat kepada Allah. Kalau udah dekat kepada Allah, urusan bakal mudah. Mau urusan corona, mau urusan selain corona, mau urusan dunia, mau urusan akhirat sekalipun, urusan bakal menjadi mudah. Ini malah tidak sholat Jumat. La haula wala quwwata illa billah. Berani untuk melarang dan tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah. Jadi seakan masjid itu adalah monumen, seakan masjid itu persis seperti monumen dilihat dari luar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, aku tahu anna fil amri tadbiran ghaira tadbirina. Aku tahu bahwa dalam satu urusan ada aturan bukan aturan kita. Wa qudratan ghaira qudratina, ada kemampuan bukan kemampuan kita, itu kemampuan Allah. Jadi kita udah berusaha sepanjang masa untuk belajar untuk Allah menjadikan kita sebagai ulama, itu terserah Allah. Allah menjadikan kita seorang ini dan itu terserah Allah. Kewajiban kita cari rezeki yang halal, baik, berkah dan banyak. Mau Allah memberikan kita banyak atau sedikit terserah Allah. Kita berusaha, kita cari ilmu, begitu juga dengan banyaknya, terus dan terus. Udah hasil Allah yang maha memberi. Kita dakwah sana dan sini, sana lagi, yang maha memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak wajib sukses, tapi Allah yang maha memberikan sukses. Kewajiban kita berusaha, ya. Kewajiban kita berusaha, karena ada urusan yang Allah maha tahu, di mana kita tidak tahu. Ada kekuatan yang di mana kita tidak mampu, tapi disitulah keagungan dan kemampuan Allah. Wa fi hadzal ma'na yaqulul qa'il. Dalam arti seperti ini, ada seorang ulama berkata, yudabbirul mar'u amran thumma yubrimuhu hatman fatasrifuhu anhu al-maghadiya. Ada seseorang mengatur satu urusan. Ini ada orang mengatur urusan, diatur, pokoknya harus sukses. Mau ini jalankan ini, nah harus sukses. Thumma yubrimuhu hatman, kemudian dia pastikan akan harus terjadi. Fatasrifuhu anhu al-maghadiya. Akhirnya kadar ketentuan Allah berpaling dari dia, nggak terjadi. Dia udah capek-capek, nggak terjadi. Kan urusan Allah. Makanya di situ ada dalam istilah ilmu syariah namanya tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri setelah memaksimalkan melakukan sesuatu. Seperti salah satu sahabat baginda Rasulullah setelah menaruh ontaknya kemudian memasuk masjid, sampai baginda Rasulullah bersabda, ya gil wa tawakal, engkau ikat dulu onta kemudian engkau bertawakal, jangan engkau biarkan onta. Gil wa tawakal, gitu. Ibarat kita mau jadi alim tapi nggak pernah ngaji. Alim dari mana? Ya,
Alim dari mana? Kira-kira mungkin nggak? Almar'u yuladu aliman, seseorang itu terlahir dalam keadaan alim. Tidak, berproses, capek. Mau berangkat ke Hadramaut misalnya, nggak pesantren dulu misalnya. Pesantren dulu harus ikutin sabab, fa'atba'a sababa. Itu ikutin proses. Jangan nanti saya mau berangkat ke Tarim, nanti kalau misalnya sehari mau berangkat ke Tarim baru masuk pesantren. Pesantren apa? Pesantren apa? Kursus aja nggak bisa, pesantren nggak bisa. Ya Allah, ya Allah. Ada pesantren 7 menit kali. La ilaha illallah. Jadi wajib dulu. Jadi harus ngikutin aturan. Gitu. Ya, aturannya Allah Subhanahu wa taala ini kita. Ini maksudnya apa? Terkadang orang percaya kepada diri sendiri tapi dia nggak pernah percaya kepada Allah. Kebablasan dia. Bablas dia naik motor, senaik motornya dia nggak tahu di dalamnya ada bensin atau enggak. Naik motor tahu-tahu langsung kemana? Ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Jawa Timur. Dia nggak ngelihat-lihat tempat tempat bensinnya, atau dia nggak ngelihat pergerakan bensinnya, terus nekat, bisa memang dengan keyakinan. Sementara dia keyakinannya nggak ada. Bisa jadi mereka para aulia Allah, jangankan yang seperti itu, lebih besar dari perkara itu wali gampang. Kenapa? Ada modal wali, modal keyakinan yang utuh kepada Allah. Tapi orang model seperti kita nggak bisa. Lihat dulu, bensinnya udah mau habis, berhenti ke pom bensin. Udah habis, berhenti ke pom bensin. Harusnya seperti itu. Gitu. Liya'lamal mar'u annal amra laysa lahu. Agar orang tahu bahwa urusan bukan urusan dia. Segala urusan Allah. Apalagi urusan yang kita miliki. Rezeki, jodoh dan kematian. Kewajiban kita berusaha. Tapi kalau udah Allah usahakan dan Allah sudah takdirkan, diam. Kan kewajiban berusaha. Betul gak? Kita mau dapatkan, tadi dikatakan rezeki. Bagaimana mungkin Allah bakal memberi banyak kalau misalnya kita tidak ada kekuatan untuk berusaha? Kita nggak berdagang, kita nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain. Kira-kira duit datang nggak jamaah? Duit datang nggak? Kan nggak bakal mungkin. Berusaha dulu, buka pintu keagungan Allah dengan usaha. Usaha jual ini dan itu disertakan dengan zikir, kerja ini dan itu disertakan dengan zikir. Itu namanya kekuatan. Bagaimana mungkin kita udah membuka usaha dengan sehebat-hebatnya, kemudian kita tidak pernah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sombong yang bisa jadi di tengah perjalanan digagalkan oleh Allah. Maksudnya apa? Biar dia tahu bahwa urusan segala sesuatunya Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Wa fawqa taqdirina lillahi taqdiru. Dan di atas ketentuan kita ada Allah yang Maha memberikan takdir. Ada Allah. Lupa. Nyari harta biar kaya boleh. Tapi di atas urusan itu kan ada Allah. Ya Allah. Kita ngasih tahu kepada orang, sampai stres kita ngasih tahu orang. Ngasih tahu aja, nggak perlu stres. Kan kita punya Allah. Ibarat kita dakwah, jangan kita jadikan dakwah itu adalah sebuah kesetresan buat kita. Orang mau nerima alhamdulillah, nggak nerima nggak ada masalah. Tetap berjalan di jalan Allah. Yang Maha menentukan adalah Allah. Nah, iktisabu samahati minal iman, mencari kebaikan hati itu dari iman. Orang mau menjadi baik hatinya nggak bisa dengan sendirinya. Ayo iman dikuatkan. Kekuatan iman bisa terjadi lantaran kekuatan ilmu. Ilmu bisa terjadi lantaran dia mencari ilmu. Bagaimana mungkin orang mempunyai kekuatan iman tanpa ilmu? Dan bagaimana mungkin orang yang mempunyai kekuatan ilmu tanpa dia belajar? Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Ilmu itu didapat lantaran belajar. Sebagaimana orang mempunyai sifat wal-hilmu, bijak. Orang bisa jadi bijak lantaran dia belajar menjadi orang bijak. Yajibu 'alal mu'mini an yaktasiba as-samahata min imani. Al-Habib Umar berkata, orang yang beriman itu wajib berusaha mendapatkan
kebaikan hati dari imannya. Tapi kalau misalnya ada seorang mukmin nggak punya iman, bagaimana mau baik hatinya? Makanya kalau misalnya ada orang kafir dikatakan dia baik, bagaimana baik orang tidak beriman? Ya baik tuh, masya Allah, ngasih duit, ngasih kerjaan. Baik yang model seperti apa? Sementara kebenaran itu milik Allah. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhan engkau. Dan Tuhan engkau nggak bakal ngasih kebaikan. Tuhan engkau nggak bakal ridha kepada orang yang membuat syirik kepadanya atau bersyirik kepada Allah, nggak bakal ridha. Allah ridha kepada orang yang mengikuti keagungan Allah. Allah ridha kepada orang yang menyembah Allah. Allah ridha kepada orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi salah kaprah. Tuh orang kafir tuh baik. Modal baiknya dari mana? Sementara kebaikan itu bermula dari iman. Dan iman bermula dari ilmu. Jadi kita ngaji dulu. Nanti iman kita kuat. Ngaji dulu, ngaji dulu. Jangan tanya, oh saya belum punya ilmu. Justru disuruh ngaji. Yang lain udah pada bisa baca kitab. Itu ucapan-ucapan nggak benar sebenarnya. Nggak boleh seperti itu. Dia mau ngaji aja. Kalau misalnya nggak bisa baca kitab, kebanyakan orang nggak bisa baca kitab, nggak ada masalah. Nggak menjadi alasan yang berkepanjangan. Oh nih saya nggak ngerti, saya nggak bisa baca Quran. Kalau misalnya udah bisa, udah paham, ente bukan jadi pelajar, menjadi ulama kalau begitu jadinya, ya kan? Oh saya nggak ngerti, emang nggak ngerti harus belajar, karena kewajiban orang yang tidak ngerti adalah belajar. Kewajiban mereka para ulama adalah ngajar. Wa min yaqinihi, dan dari keyakinannya, min tauhidihi, dari tauhid dia. Bagaimana dia mempunyai kekuatan tauhid, mengesahkan keagungan Allah, memahami sifat Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para nabi dan rasul. Fa yakunu muta'addiban ma Allah tabaraka wa taala, jadilah dia beradab kepada Allah, beradab. Di mana saja dia berada, beradab. Orang kalau udah beradab kepada Allah, ada orang nggak ada orang, dia beradab. Ini enggak. Terkadang dia ketika dalam keadaan menyepi, menyendiri, dia tidak beradab. Contohnya, kalau lagi sendiri, masya Allah, dia kentut sekentut-kentutnya, nggak ada yang lihat, itu lihat. Berarti kan dia tidak beradab kepada Allah, betul kan? Allah mau lihat, Allah mau tahu. Dia bilang nggak ada yang tahu. Tak dung tak dung lagi tak nggak ada yang dengar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Dia kemana-mana nggak berwudu, nggak ada yang tahu. Astagfirullah. Allah Maha tahu. Berarti dia nggak beradab kepada Allah. Gitu. Dia kemana-mana nggak berwudu, kemudian dia nggak menjaga adab yang lain, nggak berzikir. Berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, nggak ada orang berzikir. Kan enak kalau misalnya kita zaman dahulu ada orang sang pedagang laham, daging di pasar. Ini memang sang pedagang daging emang terkenal nih. Terkenalnya gimana? Dia ketika lagi jual daging bisa khatam Al-Quran. Gimana? Ada yang mau beli, ahlan wa sahlan, berapa kilo? Dibikinin itu daging. Nggak ada orang yang mau beli, lanjutkan baca Al-Quran. Sampai-sampai ceritanya ini mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia. Selalu ketika mau baca Al-Quran, ya Allah, Fatihah buat bapakku yang sudah meninggal dunia, pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Sampai langsung. Ketika itu ada salah satu ulama, orang-orang saleh melihat bapaknya berada dalam satu singgasana yang luar biasa. Ulama mimpinya benar. Ru'yatul alim sudik. Mimpinya ulama benar. Enggak seperti mimpinya kita. Mimpinya kita gimana? Waduh, enggak ada, penuh dengan arti. Dan enggak perlu pakai ditafsirkan, enggak perlu ditakwilkan. La ulama wala wali kita. Udah gitu terkadang ulama-ulama mimpi saya apa dong? Mimpi ente wali.
Ada tuh anta wali. Kalau anta wali bisa jadi pemahamannya lain. Gitu. Ente wali, ente ulama, gitu. Segala bentuk permasalahan mimpi harus ditakwilkan, beda. Ini kalau mimpinya mereka para ulama banyak takwil. Ulama mimpi, ini orang tua yang udah meninggal dunia luar biasa. Allah berikan anugerah di dalam kuburnya, makan, minum, masya Allah, tempatnya lebih daripada tempat-tempat yang paling indah di alam dunia. Pokoknya luar biasa, makan, minum, bidadari, apa semuanya udah siap, gitu. Kemudian ulama tersebut berkata, ya Bapak, bima nilta hadhil manzilah, dengan apa engkau mendapatkan derajat seperti ini? Akhirnya tuh orang tua berkata, ya alim, wahai ulama, niltu hadhil manzilah, aku mendapatkan karunia seperti ini, derajat seperti ini bisabab waladi, dengan sebab anakku sang penjual daging. Akhirnya terbangun di waktu pagi, di pagi harinya itu juga setelah zikir subuh ke pasar mencari anak tersebut yang dikisahkan dalam mimpinya di tempat ini, persis kemudian ke anak tersebut. Melihat gelagatnya, melihat masya Allah, habis naruh daging, ngebersihin daging, ada pembeli dikasih dengan harga yang sudah ditentukan, kalau enggak baca Quran. Sampai sebegitu. Kemudian enggak lama lagi sang ulama mimpi rupa-rupanya bapaknya tersebut kebagian seperti nasi kebuli bareng-bareng sama orang. Tadinya tuh nasi kebulinya sendiri, bernampan-nampan makan sendiri, minuman banyak minum sendiri. Tapi ketika itu ngelihat bapak tersebut, kok sekarang makan nampan, makan nasi kebuli bareng-bareng sama penduduk ahli surga yang lain, nggak banyak. Namanya nasi kebuli satu nampan dengan 5 atau 6 orang lagi asik-asik makan, habis gitu. Akhirnya bertanya dan akhirnya melihat kepada kondisi anaknya. Ini ada apa kalau begini jadinya? Tadinya bapaknya luar biasa nikmat di dalam kubur, sekarang benar sih nikmat tapi barengan. Dilihat rupa-rupanya anaknya sudah tidak ada di tempat tersebut. Ditanya, kemana? Meninggal dunia. Oh, pantas. Setiap hari yang dibacakan Al-Quran, lewat sambil dia jualan, dibacakan surah buat orang tuanya, mendapatkan banyak karena langsung dari anaknya. Sekarang udah meninggal dunia, akhirnya mendapatkan doa dari kaum muslimin yang lain. Tapi kan sudah berebutan kalau udah begitu jadinya. Oh, pantas tuh lihat. Allah Akbar. Jaga dan didik anak-anak kita dan bersambungan dengan kita. Gitu. Kalau kita mau merasakan nikmat hidup setelah hidup sekarang di alam dunia, jaga, didik anak keturunan kita, murid-murid kita semuanya. Dan jadilah beradab kepada Allah di mana dan kapan saja berada. Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, tidaklah beliau dakwah ke kota Aden kecuali sudah dilihat oleh orang tuanya, yaitu Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pantaskah dia berdakwah. Suatu waktu, ya Ibu Bakar, engkau naik ke atas gunung. Adakah orang yang lebih istimewa daripada engkau? Naik ke atas gunung. Gak ada ya Allah yang lebih istimewa, gak ada kelihatannya yang lebih istimewa aku. Tapi ketika ngelihat di atas gunung, kemudian turun sampai pada akhirnya masuk, di situ ngelihat ada perempuan-perempuan yang sering menjajakan dirinya, kemudian berucap, ini lebih buruk daripada aku baik kalau begitu jadi. Setelah dipikir-pikir lagi, ya Allah, belum tentu. Bisa jadi setelah aku berjumpa dengan dia jadi waliyah, sementara aku berkata aku menjadi orang durjana kalau begitu jadinya. Tidak ya Allah, dia lebih baik daripada aku.
Tuh lihat. Padahal baru ngelihat perempuan yang baru saja menjajakan dirinya. Terus ditanya ke sana dan sini sampai ngelihat anjing. Ngelihat anjing, ini mah nggak benar. Derajatnya lebih rendah daripada aku. Tapi beliau pikir lagi, ya Allah, aku kalau tidak benar akan aku masuk ke dalam neraka. Sementara anjing, andaikan tidak benar dia bakal menjadi turab. Ya laitani kuntu turaba. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika melihat kaum muslimin semuanya masuk surga, yang orang kafir masuk neraka, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku menjadi debu. Saking dahsyatnya tuh hari kiamat. Saking dahsyatnya orang yang udah masuk ke dalam surga, ke surga, yang ke neraka, dia kebingungan. Yahudi dan Nasrani. Sampai dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, dan gak bakal mungkin menjadi debu. Yang jadi debu adalah binatang. Betul. Sampai akhirnya anjing. Walau bagaimanapun juga, walaupun seburuk-buruknya anjing bakal jadi debu. Tapi aku kan gak bisa jadi debu. Aku bisa jadi sebagai bahan api neraka. Allahu Akbar. Atau menjadi orang yang berada di dalam api neraka. Itu dikatakan akhirnya ngadu kepada bapaknya. Ya Bu, aku adalah orang yang paling jahat di alam dunia. Kenapa? Diceritakan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Kalau begitu jadinya, yasluh laka fid da'wah. Kalau begitu jadinya engkau layak buat berdakwah. Kenapa? Hatinya udah suci dan tidak ada sedikit pun kesombongan. Yu'amilul haq ta'ala, dia bisa bersosialisasi dengan Allah. Fima arada kama ahabba minhu wa arada, sebagaimana dia berkehendak apa yang dicintai dan apa yang dihendaki. Fala yaghdab illa lillah, dia tidak marah kecuali karena Allah jalla jalal. Wa idza hawala amran hawalahu musta'inan bi rabbih, ketika dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia minta tolong kepada Allah. Mendapatin sesuatu, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ekonomi saya berantakan, minta tolong Allah. Ya Allah, urusan saya, ngadu kepada Allah. Nggak ada hal yang mustahil. Kalau udah ngadu kepada Allah, yang kira-kira menurut kita kayaknya mustahil, jadi. Kenapa? Minta kepada siapa? Allah. Allah kan yang punya segala sesuatu. Yang menurut kita kelihatan mustahil, siapa yang bilang mustahil? Orang udah berkata-katanya mustahil. Orang yang dikatakan mustahil tersebut akhirnya dia menghadap kepada Allah. Pintunya Allah terbuka. Minta, Allah kasih. Kalau udah Allah kasih, siapa yang bakal bisa menutup? Kalau udah Allah buka, siapa yang bakal bisa menutup? Dan kalau misalnya Allah udah tutup, siapa yang bakal bisa buka? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lupa nih terkadang gitu. Jadi kalau ada urusan, kembali dong kepada Allah. Kembali. Makanya kita lihat mereka para ulama kalau ada urusan langsung tirakat. Ulama-ulama kita itu tirakat. Menghilang 3 hari 3 malam, menghilang 7 hari 7 malam, menghilang 40 hari 40 malam, menghilang. Zikir, bukan menghilangnya kemana-kemana. Zikir di satu tempat, khusyuk kepada Allah. Zikir lagi, zikir. Ada waktunya memang berzikir. Alhamdulillah. Kan nikmat gak? Orang kalau udah Allah masih kasih nikmat, alhamdulillah. Nggak ada masalah. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kasih nikmat. Kalau udah Allah berikan kasih nikmat, siapa yang bisa melarang nikmatnya Allah timbul atau ada? Enggak, itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak tidak paham tentang permasalahan seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau misalnya ada urusan, wa idza hawala amran hawalahu musta'inan bi rabbih, jika dia mau melakukan sesuatu urusan, dia lakukan sesuatu urusan minta tolong kepada Allah. Kan dalam Al-Quran disebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah kalian pertolongan. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Sayyidina Utsman bin Affan hiruk pikuk dengan perpolitikannya, akhirnya beliau salat. Allahu Akbar, nggak tanggung-tanggung, lupa daratan, lupa lautan, ingat kepada Allah. Rupa-rupanya yang beliau sholat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz Al-Quran,
Rakaat kedua 15 juz Al-Quran, khatam Al-Quran. Moga ada khatam Al-Quran kullan. Sungguh beliau menghatamkan Al-Quran semuanya fil raka'ataini, di 2 rakaat. Sedikit enggak 2 rakaat? Sedikit enggak? Khatam Quran. Lupa dengan segala-galanya. Minta tolong kepada Allah. Dan begitulah mereka para khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika banyak permasalahan negara, beliau salat. Lupa daratan dan lupa lautan, asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat Allah mudahkan urusannya. Gitu. Ulama begitu juga, ada masalah tentang umat. Banyak kan. Kita lihat dalam tradisi ulama-ulama kita, tirakatnya enggak pernah kecil, besar. Mau menentukan bendera merah putih Indonesia saja penuh dengan tirakat mereka para ulama. Untuk memproklamirkan tanggal ini dan itu, mereka perlu dengan tirakat mereka para ulama. Untuk bikin pesantren itu perlu dengan tirakat. Untuk menentukan ini dan itu, tirakat. Yang kita mau melakukan sesuatu, kenapa banyak bencananya? Karena tidak dengan tirakat dan tidak dengan pikiran panjang. Hawalahu wathigan birabbi, dia berusaha dengan mempunyai kekuatan kepada Allah. Dia berusaha muta'addiban ma'a rabbi, beradab kepada Allah. Hawalahu laysa bisammam alla yakuna illa marada. Dia berusaha yang Allah Subhanahu wa taala tidak tuli. Tidak terjadi kecuali dengan keinginan Allah. Minta kepada Allah. Meminta apa? Meminta apa? Dunia Allah kasih. Akhirat Allah kasih. Minta karena Allah yang punya dunia. Kelihatan mustahil, nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Ayo, kalau begini mah mustahil kayaknya. Kelihatannya mustahil, kan menurut ente mustahil. Menurut Allah mustahil kan? Nggak ada. Gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika penyakit corona seperti sekarang ini melebar sampai ke alam dunia, timur, barat, utara dan selatan, bukan hal yang mustahil, itu mudah diruntuhkan permainan atau penyakit seperti itu dengan izin Allah. Kalau kita betul-betul berdoa khusyuk kepada Allah, Allah mudahkan. Umat Islam mereka pada bersatu semuanya dalam berdoa kepada Allah, khusyuk ikhlas, Allah mudahkan. Kenapa tidak? Kelihatan mustahil, siapa yang bilang mustahil? Siapa yang bilang mustahil? Bom aja bisa hancur berantakan, itu bom. Apalagi peluru, apalagi ini kecil. Ya, golok dan sebagainya bisa dipatahkan dari jarak jauh, bukan dari jarak 1 meter, 2 meter, itu dari jarak berkilo, puluhan, ratusan meter. Dengan keagungan zikirnya mereka para ulama, plok hancur. Berapa banyak tuh tempat lumbung kekuatan Belanda ketika itu dizikirin sama ulama, perlu nggak lama hancur berantakan. Jaraknya jauh itu. Dengan kekuatan apa? Doa mukhul ibadah, yang doa itu adalah kekuatan ibadah. Doa gitu. Doa. Ada dulu masih kecil-kecilan, ada anak kecil, ini cuma sekedar cerita. Saking tuh dia percaya sama doa, rupa-rupanya dia ngerokok kaung. Dia doa, ya Allah biar rasanya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dia ngerasain bener rasa 2, 3, 4. Yang lain juga ngerasain dengan kekuatan doa. Tapi kita sekarang ganti. Dia lagi pada ngerokok, kita doain biar baunya seperti bau jadam. Baunya seperti bau jadam, pahitnya kayak jadam. Udah, berarti orang nggak ada yang pada meminum. Orang pada nggak pada merokok kayak begitu jadi. Bisa nggak? Bisa, kekuatan doa. Nyai-nyai itu. Anak yang udah meng-mengan di sapi, ya kan? Di sapi, tahu-taunya terasanya nggak enak. Diapain itu? Kan ada doa. Disembur. Pakai merah-merahan, disembur. Akhirnya itu anak bayi yang tadinya suka untuk nyusu, udah nggak suka lagi nyusu. Betul kan? Begitu doang. Dengan kekuatan apa? Doa. Gampang kalau udah doa. Kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang minta sama siapa? Bal takunu azaimuhu masrufatan ila ma talaba minhu haq subhanahu wa ta'ala. Bahkan keagungannya itu masrufah ila ma talaba minhu haq, itu
kendalikan dengan sesuatu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilal umur allati hiyal ilhaq yaqdi biha bima yasha. Gitu. La ilal umur, bukan kembali kepada urusan-urusan yang benar, yaqdi biha fiha bima yasha, yang ditentukan menurut kadar kemauannya. Enggak. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada yang lain. Unzur ila ma qad qadahu mimma talaba minka faj'al 'azimataka fi tanfidhi. Wa amman yakuna amran akhar mimma yata'allaqu bi iradatihi wa la iradata lak fala yanbaghi an yahkuma fihi ra'yuka wa la 'aqluka. Tiliklah kepada segala sesuatu yang sudah ditentukan. Lihat, ingat kita segala urusan yang sudah ditentukan. Mimma talaba minka, yang sudah ditentukan dari engkau. Faj'al 'azimataka fi tanfidhi, maka jadikan keagungan engkau di situ untuk menjalankannya. Kita udah minta hasil, berarti udah tinggal kita jalankan. Kita nggak punya duit, minta kepada Allah, Allah kasih. Nah kalau udah dikasih duit, berarti kita jalankan untuk ibadah. Tapi berapa banyak orang sebelum kerja dia minta kerja, tapi rupanya udah kerja dia lupa Allah. Kerjanya udah banyak, apalagi lupa Allah. Sebelum nikah, nanti nih kalau misalnya udah nikah, Masya Allah, sampai istri bakal diajak ngaji, dan semuanya kalau perlu mertua semuanya diajak ngaji, ya udah ngaji lupa. Bahkan terkadang diomelin mulu sama istrinya, akhirnya dia nggak ngaji ya. Padahal dia udah minta, ya Allah, ya Allah. Dia lupa Allah yang maha ngasih, dia lupa Allah yang maha kasih, gitu. Udah dikasih dia lupa Allah. Fala yanbaghi an yahkuma fihi ra'yuka wala 'aqluka. Yang tidak seyogianya pemikiran dan atau akal engkau menghukumkan itu. Jangan. Akal kita berantakan untuk menghukumkan sesuatu. Akal, pendapat kita, wa kun ma dzalika samahan fi ta'amulika. Nah, jadilah yang demikian itu mempunyai kemurahan hati dalam bersosialisasinya engkau. Kita udah janji sama orang, dibohongin. Kita udah ngasih sama orang, dia anggap kita nggak ngasih. Kita udah berusaha melakukan kebaikan kepada orang, dianggap tidak, biarin. Iya nggak ada masalah. Kita udah berusaha ngajak orang pada benar, tapi tahu-taunya yang ada adalah fitnah lagi fitnah. Karena mereka nggak berani untuk berhadapan dengan mereka para ulama saleh. Nggak berani, karena darahnya ulama itu adalah racun, gitu. Nggak berani untuk sekongkol menghajar mereka para ulama, apalagi dengan perang, nggak mampu mereka. Tapi mereka mampu dengan fitnah sana sini. Akhirnya mereka pada percaya, fitnah dan sana. Akhirnya mereka pada percaya, akhirnya mereka para ulama tergusur. Na'udzubillah min dzalik. Yang percaya seperti itu ikut tergusur sebelum tergusurnya ulama. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi kita dalam bersosialisasi, bagaimana kita mempunyai kelembutan hati. Dibohongin kita, insyaallah. Beli beras nggak pernah benar, ya. Beli ikan nggak pernah benar. Beli tempe nggak pernah benar. Beli apa aja nggak pernah benar. Dibohongin orang benar. Astagfirullah. Sampai beli motor dibohongin. Sampai beli mobil dibohongin. Sampai beli segala sesuatu dibohongin. Allahu Akbar. Udah sabar. Itu celengan kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Ucapkan alhamdulillah. Dengan ucapkan alhamdulillah bakal bertubi-tubi itu kebaikan yang Allah bakal berikan kepada kita. Walaupun sih berat. Orang minjem sama kita, ngomongnya kita yang minjem sama dia. Allahu Akbar. Orang minjem sama kita. Berat. Kita nggak melakukan apa-apa, dibilang kita melakukan ini dan itu. Biarin. Alhamdulillah. Tapi ingat, orang yang melakukan keburukan sebelum dia meninggal dunia, dia bakal melakukan keburukan yang dia ungkapkan. Dia pernah memfitnah orang, memfitnah habis-habisan. Apalagi memfitnah mereka para ulama. Orang yang memfitnah mereka para ulama, ajilan di dunia dia bakal dapat sebelum di akhirat. Sebelum dia mati itu
dia bakal terfitnah seperti di mana dia memfitnah ulama. Ulama dibilang ini dan itu, ini dan itu. Orang-orang percaya, namanya orang-orang bener, orang beneran, orang-orang maka pada percaya gini dan gitu. Ya udah. Akhirnya tuh lihat, orang yang memfitnah dan orang yang percaya tersebut sebelum dia mati, dia mendapatkan fitnah sebagaimana dia memfitnah ulama tersebut sebelum dia mati. Ada 15 tahun kayak begitu. Selama 15 tahun hidupnya penuh dengan keburukan. Hidupnya penuh dengan kejatuhan, enggak pernah ada benarnya. Boro-boro berkah. Enggak ada sedikit pun secercah kebaikan pun di situ tidak ada. 15 tahun sebelum meninggal dunia sudah kena DP-nya azab. Allah Akbar. 15 tahun udah ini dan itu, ini dan itu, ini dan astagfirullahaladzim. Mendekati kematian 10 tahun, mendekati kematian 5 tahun, mendekati kematian 1 tahun, mendekati kematian tinggal beberapa bulan, makin dahsyat dia. Tuh lihat darahnya ulama racun. Hati-hati. Ada apa membenci mereka para ulama? Ada apa? Ada apa? Ada masalah? Kalau engkau ada masalah, dan gak bakal mungkin ulama punya masalah kepada engkau. Engkau mempunyai masalah, silakan. Ulama gak ada masalah. Ulama mereka hanya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah mempermasalahkan segala sesuatu. Beliau dibohongin, beliau ikhlas. Beliau dijelekin, beliau ikhlas. Itulah mereka kaum salihin. Nah, kita berkaca seperti itu agar kita mempunyai as-samahah, kebaikan hati. Kebaikan hati. Orang mau berbaik hati ya belajar biar hatinya baik. Dan ikutin perangai Nabi, para aulia, perangai mereka kaum salihin, perangai guru-guru yang ada gitu. Ikuti yang seperti itu. Fasamahatu min khuluqil Islam alladhi ja'ana bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan hati itu dari akhlak Islam sebagaimana yang telah datang kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma samihna fima janaina. Ya Allah, ampunilah apa yang sudah kami lakukan keburukan. Wa'fu wasfah anna, ya Allah, ampuni, hapus segala bentuk keburukan kami ya Allah. Wa khalliqna bi khuluqis samahati was-safhi wal 'afwi wal hilmi ya rabbal alamin. Berikanlah kepada kami akhlak dengan akhlak kebaikan hati, pemaaf, pengampun, bijak ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kasih sayang Allah tertuju kepada junjungan kami Nabi Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya, walhamdulillahirabbil alamin. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, segala pujian milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal farji fil umuri wa hamagatil huburi wal salatullah dawama wal salamuhu tamama ala man yaji ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طيش الصحب والحمد لله في البدء والتنام